Abu Bakar Asy-Siddiq, Khalifah Rasulullah, ia bernama Abdullah bin Abi Wahab, Utsman bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Tamimi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah di kakeknya Murrah. Imam An-Nawawi dalam bukunya At-Tahzib berkata, apa yang kami sebutkan bahwa nama Abu Bakar Asy-Siddiq adalah Abdullah adalah nama yang benar dan masyhur. Ada juga yang menyebutkan bahwa namanya adalah Al-Atiq, namun yang benar ialah apa yang telah disepakati oleh para ulama bahwa Atiq itu bukanlah nama dia. Atiq adalah gelarnya. Dia diberi gelar Atiq karena dia dianggap lepas dari neraka. Sebagaimana ini terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, juga disebutkan bahwa gelar itu diberikan karena ia memiliki wajah rupawan. Sebagaimana dikatakan oleh Mushab bin Zubair, Laits bin Sa'ad dan sejumlah orang yang lain. Juga dikaitkan bahwa dia mendapat gelar itu karena dalam silsilah keturunannya tidak ada yang mengandung aib. Mushab bin Zubair yang lainnya berkata, kaum muslimin sepakat menamakannya sebagai Asy-Siddiq sebab dialah orang yang pertama kali dan yang bersegera menyatakan kebenaran Rasulullah, serta selalu bersikap jujur dan benar. Dia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan bodoh dan hina dalam kondisi apapun. Dalam perjalanan sejarah Islam, dia memiliki sikap dan perilaku yang sangat terhormat dan patut dicatat dalam tinta emas. Misalnya, sikapnya pada malam Isra yang konsisten serta jawaban yang dia lontarkan kepada orang-orang kafir. Dia hijrah ke Madinah bersama Rasulullah dengan meninggalkan keluarga dan anak-anaknya. Dia setia menemani Rasulullah di dalam gua dan di semua perjalanan. Juga ucapannya yang sangat terkenal pada saat Perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah, tatkala orang-orang yang lain bingung menyikapi keterlambatan mereka pada saat masuk Mekah. Abu Bakar Asy-Siddiq dilahirkan 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah dan meninggal dalam usia 63 tahun sebagaimana usia Rasulullah. Ibnu Katsir berkata, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Khalifah bin Al-Khayyat dari Yazid bin Al-Asyam bahwa Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, siapakah yang lebih tua, saya ataukah kamu? Abu Bakar berkata, engkau lebih besar, tetapi saya lebih tua darimu. Adalah mursalah gharib, sedangkan yang mahsyur adalah kebalikannya. Perkataan itu benar, namun untuk Al-Abbas dan bukan untuk Rasulullah. Dia tumbuh dan besar di Mekah dan tidak pernah keluar dari Mekah kecuali untuk tujuan dagang dan bisnis. Dia memiliki harta kekayaan yang sangat banyak dan kepribadian sangat menarik, memiliki kebaikan yang sangat banyak dan sering melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu Dughanah, sesungguhnya engkau selalu menyambung tali kasih dan keluarga. Bicaramu selalu benar dan engkau menanggung banyak kesulitan. Kau bantu orang-orang yang menderita dan kau hormati tamumu. Zubair bin Bakar al-Ibnu dan Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Ma'ruf bin Farbuz, dia berkata, sesungguhnya Abu Bakar Asy-Siddiq adalah salah seorang dari 10 orang Quraisy yang kejayaannya di masa jahiliyah bersambung hingga zaman Islam. Dia mendapat tugas untuk melaksanakan diat, tebusan atau darah kematian, dan penarikan hutang. Ini terjadi karena orang-orang Quraisy tidak memiliki raja di mana mereka bisa mengembalikan semua perkaranya kepada raja itu.
Pada setiap kabilah di kalangan Quraisy saat itu ada satu kekuasaan umum yang memiliki kepala suku dan kabilah sendiri. Adapun tugas dan kewenangan yang ada pada Bani Hashim adalah memberi makan dan minum kepada orang yang berkunjung ke Ka'bah. Artinya tidak ada seorang pun yang makan dan minum kecuali dari makanan dan minuman mereka. Sedangkan untuk Bani Abduddar adalah menjaga pintu masuk Ka'bah, membuat bendera dan mengadakan pertemuan. Artinya ialah tidak seorang pun yang boleh masuk Ka'bah kecuali melalui izinnya. Jika orang-orang Quraisy mengibarkan bendera, maka orang-orang dari Bani Abduddar lah yang bertugas memancangkan. Jika mereka melakukan pertemuan, maka semua urusan pertemuan itu ditanggung dan dikelola oleh mereka. Dan pertemuan yang diadakan harus di Dar Nadwah dan tidak dilakukan kecuali melalui pertemuan di tempat itu. Inilah tugas dari Bani Abduddar. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya, "Coba sebutkan kepada saya gambaran tentang Abu Bakar." Kata Aisyah, dia adalah laki-laki dengan kulit putih, kurus, tidak terlalu lebar bentuk tubuhnya, sedikit bungkuk, tidak bisa untuk menahan pakaiannya turun dari pinggangnya. Tulang-tulang wajahnya menonjol, kedua matanya cekung, keningnya menonjol, dan pangkal jemarinya datar. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar mewarnai rambutnya dengan daun pacar dan khatam, nama jenis tumbuhan. Dia juga meriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah datang ke Mekah dan tidak ada salah seorang dari para sahabatnya yang berubah kecuali Abu Bakar, maka dia menyemirnya dengan daun pacar dan khatam. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Abu Bakar berkata, bukankah saya yang paling berhak untuk memangkunya, yakni khilafah? Bukankah saya yang orang yang pertama kali masuk Islam? Bukanlah saya demikian. Bukanlah saya demikian. Ibnu Asakir dari jalur Tariq Al-Harits dari Ali, dia berkata, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Ibnu Abi Ismah meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari Zaid bin Arqam berkata, orang yang pertama kali melakukan sholat bersama Nabi adalah Abu Bakar. Ibnu Sa'ad dari arwah sahabat Rasulullah berkata, orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Imam At-Tabrani dalam bukunya Al-Kabir dan Abdullah bin Ahmad dalam kitab Dawid Az-Zuhud dari Asy-Sya'bi, dia berkata, saya menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang siapa orang yang pertama kali masuk Islam. Ibnu Abbas berkata, Abu Bakar. Tidakkah kau pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Hasan? Kedermawanan Abu Bakar Asy-Siddiq, Allah berfirman, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling bertakwa dari api neraka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan. Al-Lail ayat 17-18 hingga akhir surat. Ibnu Jauzi berkata, para ulama sepakat bahwa ayat-ayat itu turun mengenai Abu Bakar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, tak ada harta yang memberikan manfaat padaku lebih dari apa yang diberikan oleh Abu Bakar. Mendengar ucapan itu, Abu Bakar menangis dan dia berkata, bukankah saya dan harta saya hanya untukmu, wahai Rasulullah? Abu Ya'la'i juga meriwayatkan hadis yang sama dengan sanad marfu dari Aisyah. Ibnu Katsir berkata, juga diriwayatkan dari hadis Ali Ibnu Abbas, Anas, Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khatib juga meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab dan sanad yang mursal. Dia menambahkan,
Rasulullah mempergunakan harta milik Abu Bakar sebagaimana dia mempergunakannya miliknya sendiri. Ibnu As-Sakir dengan berbagai jalur meriwayatkan dari Aisyah dan Urwah bin Zubair bahwa tatkala Abu Bakar masuk Islam, dia memiliki 40.000 dinar. Dalam lafaz yang lain 40.000 dirham, kemudian dia infakkan itu semua untuk Rasulullah. Kepandaian dan kecerdasan Abu Bakar Asy-Siddiq. Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya At-Tahdzib, dalam tulisan ini dinukil dari apa yang dia tulis. Para sahabat kami mengajukan dalil keagungan ilmunya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Demi Allah akan saya perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena zakat adalah kewajiban dalam harta. Demi Allah, andaikan mereka tidak mau lagi memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka saya pasti akan memerangi mereka karena itu. Syekh Abu Ishaq berdalil dengan hadis ini dan yang lainnya dalam kitab Sahabatnya bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling pandai dari kalangan sahabat, karena mereka semuanya tidak mampu secara mendalam untuk memahami masalah ini kecuali Abu Bakar. Kemudian tampak pada mereka setelah pembahasan dan adu pendapat bahwa apa yang dia katakan itu adalah yang benar, hingga mereka mengambil apa yang dia katakan. Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia ditanya siapa yang memberikan fatwa di zaman Rasulullah. Dia berkata Abu Bakar dan Umar, dan saya tidak tahu orang lain selain mereka berdua. Sahabat paling utama dan paling baik. Seluruh ahlus sunnah sepakat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling baik setelah Rasulullah. Lalu menyusul setelah itu Umar, Utsman, Ali, dan semua orang yang mendapat jaminan Rasulullah untuk masuk surga. Mereka yang ikut dalam perang Badar, yang terjun dalam perang Uhud, kemudian mereka yang membaiat Rasulullah pada baiat Ridwan di bawah pohon pada saat perjanjian Hudaybiyah, kemudian seluruh sahabat. Demikianlah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, kami diperintahkan memilih orang-orang di zaman Rasulullah. Lalu kami memilih Abu Bakar, lalu kami memilih Umar, kemudian Utsman. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dari riwayat ini bisa disimpulkan bahwa Rasulullah tidak mengingkarinya. Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, kami dan para sahabat pada saat itu Rasulullah ada di tengah-tengah kami, menyatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling utama, lalu Umar, kemudian Utsman dan Ali. Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Abu Hurairah, kami para sahabat Rasulullah dan kami waktu itu berada dalam jumlah yang sangat banyak, berkata, orang yang paling baik dari umat ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu kami diam. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Umar berkata kepada Abu Bakar, wahai sebaik-baik manusia setelah Rasulullah. Abu Bakar berkata, ketahuilah jika engkau mengatakan demikian, maka sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sepanjang matahari terbit tidak ada orang lebih baik dari Umar. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata, saya katakan kepadanya, siapakah orang yang terbaik setelah Rasulullah? Dia berkata, Abu Bakar. Saya bertanya lagi, lalu siapa setelah itu? Umar. Saya khawatir dia akan mengatakan Utsman, maka saya katakan, lalu engkau sendiri? Ali berkata, saya ini tak lebih dari orang-orang muslim yang lain. Pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berpidato di depan manusia tatkala dia pulang dari menunaikan ibadah haji. Dia berkata dalam khutbah itu, telah sampai berita kepada saya
bahwa seseorang di antara kalian ada yang berkata, jika Umar meninggal maka saya akan membaiat fulan. Janganlah sampai ada di antara kamu yang tertipu dengan mengatakan bahwa pembaiatan Abu Bakar itu adalah suatu kekeliruan. Jikapun demikian, namun Allah telah menjaga dari keburukannya. Sedangkan kamu sekarang tidak dalam kondisi di mana leher-leher bisa dipanjung sebagaimana di zaman Abu Bakar. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling baik di antara kami tatkala Rasulullah meninggal dunia. Sedangkan Ali dan Zubair serta orang-orang yang bersama mereka terlambat datang untuk membaiat karena mereka berdua berada di rumah Fatimah. Sedangkan orang-orang Ansor juga membaiat belakangan di Saqifah Bani Saidah. Sedangkan orang-orang Muhajirin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Saya katakan kepadanya, wahai Abu Bakar, pergilah kamu sekarang untuk menemui saudara-saudara kami dari kalangan Ansor. Kemudian kami berangkat mewakili mereka hingga kami bertemu dengan orang yang soleh. Mereka menyebutkan kepada kami apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Kemudian kedua orang itu berkata, lalu kalian akan pergi kemana wahai orang-orang Muhajirin? Saya berkata, kami ingin bertemu dengan saudara-saudara kami dari kalangan Ansor. Mereka berkata, janganlah kalian mendekati mereka, selesaikan urusanmu sendiri wahai kaum Muhajirin. Saya katakan, demi Allah saya akan datangi mereka. Kemudian kami berangkat hingga sampai di Saqifah Bani Saidah. Mereka saat itu sedang berkumpul dan di antara para hadirin ada seorang laki-laki yang berselimut. Saya berkata, siapakah orang ini? Mereka berkata, Sa'ad bin Ubadah. Saya bertanya, kenapa dia? Mereka berkata, dia sedang sakit demam. Tatkala kami telah duduk, salah seorang dari mereka berdiri dan menyampaikan pidatonya. Dia memuji Allah sebagaimana yang seharusnya. Dia berkata, amma ba'du, kami adalah penolong agama Allah dan pasukan Islam. Kamu sekalian wahai orang-orang Muhajirin adalah bagian dari kami. Kalian datang kepada kami dan kalian ingin mencabut kami dari kami dan merampas kekuasaan kami. Tatkala dia selesai mengucapkan khutbahnya, saya ingin menyampaikan ucapan balasan sesuai dengan apa yang saya siapkan dan saya anggap sangat baik. Saya ingin mengatakannya di hadapan Abu Bakar. Saya merasa bahwa saya lebih tahu darinya dalam batas tertentu dan dia lebih sabar dariku dan lebih tenang penampilannya. Abu Bakar berkata, jangan terburu-buru wahai Umar, dan saya tidak ingin menjadikan dia marah. Dia lebih tahu daripada saya. Demi Allah, dia sama sekali tidak meninggalkan satu kalimat pun yang saya anggap sangat indah dalam persiapan balasan yang saya siapkan. Dia mengatakannya dengan gamblang sesuai dengan apa yang saya rencanakan, bahkan lebih baik darinya, hingga akhirnya dia mengakhiri pidatonya. Kemudian dia berkata, amma ba'du, adapun yang engkau sebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada kalian, maka itu memang hak kalian. Namun orang-orang Arab tidak mengakui kepemimpinan selain orang Quraisy. Mereka adalah orang berasal dari keturunan yang terbaik dan dari tempat yang terbaik. Saya rela jika kalian memilih salah seorang dari dua orang ini, maka baiatlah ia sebagaimana kalian suka. Kemudian dia mengambil tanganku dan tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang saat itu duduk di antara kami. Saya sangat tidak senang dengan apa yang dia katakan terakhir. Demi Allah, lebih baik leher saya dipenggal daripada saya maju menjadi pemimpin di saat masih ada Abu Bakar. Salah seorang dari golongan Ansar berdiri dan berkata, dari kami ada pemimpin dan dari kalian ada satu pemimpin wahai orang-orang Quraisy. Kemudian terjadi kegaduhan dan ada teriakan-teriakan hingga saya sangat khawatir terjadi persengketaan.
Saya berkata, angkat tangan hai Abu Bakar. Dia angkat tangannya, lalu saya baiat Abu Bakar dan kaum muhajirin juga mengikutinya. Lalu kaum Ansor juga ikut membaiatnya. Maka ketahuilah bahwa kami tidak pernah menghadiri sama sekali satu majelis yang sangat genting yang lebih mendapat taufik daripada pembaiatan Abu Bakar. Kami khawatir jika kami memecah belah umat, sedangkan saat itu belum dilakukan pembaiatan. Dengan demikian kita akan dihadapkan pada pembaiatan orang yang tidak kami sukai, atau kami berbeda pendapat dengan mereka hingga akan timbul fitnah besar. Imam An-Nasai, Abu Ya'la dan Al-Hakim, dia menyatakan kesahihannya, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, tatkala Rasulullah telah dipanggil Allah ke hadiratnya, orang-orang Ansor berkata dari kami, ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang pemimpin. Kemudian Umar mendatangi mereka dan berkata, wahai kaum Ansor, tidaklah kalian tahu bahwa Rasulullah telah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat pada saat hidupnya? Lalu siapa di antara kalian yang merasa dirinya berhak untuk maju mendahului Abu Bakar? Orang-orang Ansor berkata, kami berlindung kepada Allah untuk maju mendahului Abu Bakar. Ibnu Sa'ad Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, tatkala Rasulullah wafat, kaum muslimin berkumpul di rumah Sa'ad bin Ubadah. Hadir di tengah mereka Abu Bakar dan Umar. Salah seorang dari kaum Ansor berdiri, wahai orang-orang muhajirin, sesungguhnya Rasulullah jika menempatkan seseorang dari kalian, maka dia akan senantiasa mengambil dari kami sebagian teman. Maka kami melihat bahwa pemerintahan ini hendaknya diperintah oleh dua orang, seorang dari kami dan seorang dari kalian. Orang-orang yang berpidato dari golongan Ansor menekankan hal itu secara bergantian. Zaid bin Sabit berdiri dan berkata, tidaklah kalian tahu bahwa Rasulullah adalah dari kalangan muhajirin dan khalifahnya adalah dari kalangan muhajirin, sedangkan kita adalah pembantu Rasulullah Ansor. Dengan begitu kita juga adalah pembantu khalifahnya. Kemudian dia mengambil tangan Abu Bakar dan berkata, inilah sahabat Anda sekalian. Lalu Umar membaiatnya, diikuti oleh kaum muhajirin lalu kaum Ansor. Kemudian Abu Bakar naik mimbar dan dia melihat ke wajah hadirin, namun tidak dapatkah Zubair. Dia memerintahkan agar Zubair dipanggil. Lalu dia datang menemui panggilan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, engkau adalah anak bibi Rasulullah dan orang Hawari Rasulullah. Apakah kau ingin mengoyak kesatuan kaum muslimin? Zubair berkata, tidak wahai khalifah Rasulullah. Lalu dia membaiat Abu Bakar. Lalu dia kembali melihat orang yang hadir. Dia juga tidak mendapatkan Ali di tengah mereka. Dia kemudian mengutus seseorang untuk memanggil Ali, dan Ali pun datang memenuhi panggilan tersebut. Abu Bakar berkata, engkau adalah anak paman Rasulullah dan dia kawinkan engkau dengan anaknya. Apakah engkau akan mengoyak-ngoyak kesatuan kaum muslimin? Ali menjawab, tidak wahai khalifah Rasulullah, dan dia pun membaiatnya.